Tapi masih bolak-balik ya Kak ya? Belum menetap di sini? Iya belum, masih balik ke sana karena memang anakku waktu kita habis pisah itu kan memang dia kan perlu lingkungan yang sama. Jadi aku pikir nggak apa-apa lah, dia juga teman-temannya sama di sana. Walaupun sekarang rumahnya ada 2 terpisah, cuma ya dengan begitu dia hatinya juga lebih bisa mengolah emosinya lagi. Gini toh. Kan sakit. Sakit, tapi tetap aku paksain. Soalnya kasihan dia kan punya hak buat nyusu juga. Jadi aku kayak tahan-tahan. Kalian berdua masih bersama ya? Itu penting. Iya. Iya, ada orang ketiga di antara kita. Amin ya sayang. Janji? Janji. Iya. Ya janji ya ini. Lampunya lampu merah lagi. Wah parah. Baru mau make up. Gak jatuh. Berhenti dong. Kelewatan kamu ya. Lanjut lagi. Ada lagi? Make up artis. Ada. Tadi baru keluar. Baru keluar tadi. Baru keluar. Pagi rakyat. Rakyat seger banget ngeliat 3 cewek ini pink-pink begini ya. Ya? Mei, Iya. gimana pada nggak seger rakyat? Pagi-pagi teman-teman Davina Karamoy. Aku Titi Kamal. Titi Kamal. Iya. Kalau Ega siapa sih kalau boleh tahu? Titi Kadarsi. Ya kenapa lah? Itu senior tahu. Iya, Oh, kalau gitu gua Titi DJ, jadi semuanya Titi, ya kan? Oke, pagi ini rakyat ini baru Ya. best. Yes. Emang yang namanya Raffi Ahmad itu capek loh dia. Capek dia lagi sibuk. Coba ingat, hidup tuh harus seimbang. Istirahat 3 bulan deh. Ya kan uangnya udah banyak. Iya. Fokus dulu sama keluarga. Iya, iya. Iya. Iya, ya. Kak Irfan juga tuh kayaknya kecapean banyak Kecapean program. deh. Ya kan, tapi kayaknya capek bukan capek badan, capek hati deh. Sama, kemarin aku juga kena kok. Tenang. Iya. Insya Allah segala Ya. sesuatu Tuhan berikan yang terbaik. Ya kan? Amin. Ya. Ya. Hari ini tuh kita kedatangan ini loh, artis cantik yang karirnya itu dari dulu sampai sekarang melejit. Oh. Iya. Dari dulu sampai sekarang melejit. Irfan Hakim sama Raffi Ahmad dong. Ada yang lain tamunya? Artis cantik. Oh, cantik. Cewek, cantik. Lebih cantik daripada gue. Lebih cantik daripada gue. Berarti banyak. Berarti banyak. Dari awal bilang cantik bukan ganteng. Ega, masih ingat masa lalu deh, Ega deh. Ya udah Ya. ini belakangan ini kan dia ini sibuk Ya. main layar lebar. Iya, Dia katanya ada keturunan India ya? Kok India? Aca. Ya deh, langsung kita sambut yuk. Aca Septriasa. Halo Kak, apa kabar? Silakan. Jangan GR. Seorang Aca Septriasa begini-begini. Gue aja masuk. Kamel. Siapa lo? Kesel banget ya. Penonton jangan GR. Kak Aca kan sekarang tinggal di Australia. Ya. Jadi dia barusan salaman sama Kang Guru. Guru, Kang Sate. Ayo, duduk, Cak. Aca sekarang emang di Australia kan? Iya. Iya masih. Masih kan? Tetanggaan dong sama Kamel. Ega jangan disebut-sebut lah. Enggak, dia Sydney ya. Kalau aku kan di Melbourne. Iya. Tapi Aca udah menetap loh di sono loh, sempet loh ya kan, Ca? Iya, Iya. Jadi ini udah tahun ke-10 aku di Sydney menetap. Emang mohon maaf, suami kerja di sana. Dulu mantan suami kerja di sana ya? Iya. Aku suami juga kerja di sana sempet lama loh. Iya, makanya kan. Cuma kan bisa bolak-balik kan dia ngangon koala kalau di sono. Gue udah serius loh kamu. Udah pengen banget tahu ya. Tadi udah kepo. Gak usah suami. Oke, Ca. Tumben nih, mampir. Biasanya kan jadwalnya susah, Ca. Iya, hari ini mampir karena kebetulan kemarin seminggu yang lalu lagi di Jakarta kan udah seminggu ini. Terus bawa Bri juga. Kemarin Ya. juga Bri lagi baru ngelukis-ngelukis ada pameran di Jakarta. Terus ada promo film juga gitu. Oh, jadi comebacknya Aca ini karena lagi ada project film lagi. Iya. Yes. Tapi masih bolak-balik ya Kak ya? Belum menetap di sini ya? Iya belum, masih balik ke sana karena memang anakku waktu kita habis pisah itu kan memang dia kan perlu lingkungan yang sama. Jadi aku pikir nggak apa-apa lah, dia juga teman-temannya sama di sana. Walaupun sekarang rumahnya ada 2 terpisah, cuma ya dengan begitu dia hatinya juga
lebih bisa mengolah emosinya lagi Oke. gitu loh. Sekarang Bri usia berapa? Bri usia 8 tahun. 8 tahun. Oke. Iya. Tapi dia udah ngerti nih kondisi sekarang mama papa, co-parenting bersama, udah paham gitu, Ca? Udah paham banget sih sebenarnya dari kita sebelum bulan Mei itu udah paham banget, jadinya bulan Desember tahun lalu kan masa-masa sulitnya tuh udah lewat Lewat lah. lah ya. Nah ketika melewati masa-masa sulit tuh dia udah mengerti bahwa oh ini memang udah nggak bisa bersama. Ya, Dan untuk mengeducate dia bahwa nggak bersama tuh bukan berarti kita jadi nggak berbicara gitu. Itu pada saat dia sekolah di Jakarta. Jadi sempat waktu itu sekolah di Jakarta 5 bulan dan dia jadi inilah. Jadi lebih mengerti lagi bahwa kita baik-baik saja gitu lah. Iya, Perpisahan ini baik-baik aja gitu. Jadi pada saat sekolah di sini 5 bulan, terus aku sempat bawa Brijia kan tuh untuk Februari dan bulan Aprilnya ketemu papahnya. Itu tuh during perpisahan tuh. Dan di situ dia mulai menyadari bahwa oh ya mungkin ini yang terbaik gitu. Dan aku kasih taunya dengan bahasa ibu ya, bahasa yang mudah dimengerti. Dan ketika kita 100% sama anak, walaupun kita udah pisah rumah, 100% aku sama Brijia, si Vicky juga 100% sama Brijia, anaknya lebih happy malah sekarang. Malah lebih happy. Ya, alhamdulillah jadi lebih happy karena memang mungkin sulit buat anak berada di tengah-tengah situasi yang Ya. dia juga sulit mau milih yang mana gitu Ya, kali ya. ya. Tapi sekarang dia lebih happy. Tapi Brijia itu benar-benar nurun banget ya jiwa seninya ya. Ini Iya. ada videonya nih kita nih. Oh coba. Coba kita lihat. Pintar banget ya, Ca. Itu dia berani tampil gitu ya? Iya, berani. Aku juga bingung sebenarnya nih anak kenapa jadi jiwa seninya kuat banget ya. loh. Dulu sih dia agak pemalu gitu. Cuma sekarang dia jadi lebih ekspresif gitu. Mungkin karena dulunya sih kalau untuk melukis dia udah pede ya karena belajarnya udah dari umur 2 tahun. Tapi kalau nyanyi dia tuh sebenarnya dari kecil udah sering di Nina Boboin, sering dinyanyiin. Lagu My Heart ya, Ca? Lagu mamanya gitu. Nah itu salah satunya itu juga makanya aku pikir kok kayaknya dia udah tahu nada. Nah dia tuh tanpa belajar nyanyi tapi dia sudah bisa bernyanyi. Itu tuh yang aku sadar bahwa ketika kita lagi dia masih bayi umur 7 hari gitu, aku kalau misalnya mandiin atau misalnya lagi gendong tuh aku suka Sambil nyanyiin. Jadi kayak ngerti nada gitu loh. Tapi tuh mohon maaf, waktu Bri lagi nyanyi, di belakang Aca cuma medion atau cuma semangatin ya? Cuma Soalnya kalau aku kan, kalau Chloe gitu pas maju kan, aku bilang, ayo. suka gemes gitu. Iya Itu sebenarnya Chloe ditemenin security-nya ya. Jujur ya, itu Bri, serius Ca, itu kalau kamu nggak support saya sayang banget. Iya, gali Itu terus karena ya. anak umur segitu untuk maju pede, itu nggak semuanya berani loh. Berani loh itu. Iya. Itu sih udah bakat-bakat sih Ca sebenarnya Iya. sih. Tapi ngomongin soal nyanyi, Aca ini katanya masih SMA zaman dulu, ternyata zaman kita masih bawa matahari. Aca udah bisa beli rumah guys. Ya, tapi kita mah dulu nggak bawa matahari, maaf nih Kamel. Kamel aja kali itu mah. Ya guys, emang Ega kalau pulang sekolah nggak ikutan tawuran warga gitu kan? Nggak enak gak, warga Sydney loh Nggak, gak. maksudnya kita nggak bawa matahari, cuman bau Iya. sangit. Iya. Berarti kamu SMA aja udah bisa beli rumah ya? Itu serius Ca dari lagu kamu? Jadi dulu tuh memang kan kita namanya awal-awal main film nih. Mamaku kan suka ditawarin produser, terus dipikirkan langsung bisa beli rumah, atau Ya. langsung bisa beli mobil ya. Ternyata karena pas lagi penawaran gitu, waduh Pak saya nggak tega nih ngabarin nih ke Aca Pak. Ini mah cuma kebeli bannya doang. Gitu. Tapi itu kan film pertama, Ya. Apa tuh, film Ca, kedua. pertama? Jadi film pertama Apa Artinya Cinta judulnya. Terus film kedua baru My Heart gitu. Baru yang Meledak tuh. Nah itu kayaknya beruntungnya yang kedua itu filmnya. Karena aku ketemu sama Teh Meli waktu lagi ada melakukan pemotretan di Aquarius waktu itu buat film Apa Artinya Cinta karena Teh Meli yang bikin soundtracknya. Terus pas lagi film Heart ternyata Teh Meli pengen mencari sosok aktor yang bisa nyanyi. Makanya disuruh tuh lagi lebaran waktu itu loh guys. Jadi lagi lebaran disuruh buka tuh pintunya production house-nya supaya casting aku gitu. Ini kebalik banget loh. Kalau aku justru pas lebaran. Lebaran. Aku kesana pintu ditutup loh. Takut minta THR.
Aku disangka loh. Tutup. Takut. Oh tadinya kebuka loh. Disangka ini mau nawarin takjil gitu ya. Ya udah nih mendingan lagi ada Aca, kita mau main challenge, tapi jangan Aca Si Ga. sendiri. Biarnya sendiri kan dia bintang tamu, Ga. Enggak, maksudnya Aca sama Irwan saja. Kayak gue Irwan Dasyad deh. Aca, Kamel, sama Mei main game ya. Ikut main juga. Iya Enggak, dong, apa sih iya gamenya dong. sih? Ya apa sih? Gue Gamesnya? panjat pinang ya? Gue ikutan deh. Ayo. Kita main games layak atau tidak layak. Oke, kita bagikan dulu. Silakan dipegang satu persatu. Oke, siap. Oke. Mei berarti bareng Kamel, Mei. di Boleh situ, sini, Mei. Sini, Mei. Jadi kita ikutan main kan? Ya. Oke. Layak atau tidak Tidak layak? layak. Ya. Siap ya. Layak atau tidak layak memberikan kesempatan kedua untuk kesalahan yang sama karena masih percaya orang yang disayangi bisa berubah. Layak atau tidak layak? 1, 2, 3. Oh main-main rumah tangga nih ya. Oh main-main rumah tangga. Pantes aku ikutan. Pantes aku jadi peserta. Sebenarnya kita ini kamuflase. Layak dah. Layak? Ya. Oh layak. Kalau Mei enggak? Aduh, sesuatu yang diulang itu rasanya sudah tidak sama lagi. Pinter Jadi harus mulai yang baru-baru terus Iya, ya. yang baru-baru aja. Kalau Kamel tuh layak. Tapi tergantung kesalahannya apa, ya kan? Kalau kesalahannya masih bisa ditoleransi ya masih layak lah. Oke. Aca sendiri juga jawabnya Kalau sama aku ya? percaya orang itu yang namanya manusia dimaafkan pasti perbuatan apapun sama Tuhan ya. Jadi sebagai orang yang pernah kenal sama orang tersebut, yang tahu suka dukanya kayak apa, ya masa sih kita nggak maafin gitu aja sih. Oke, Bahaya girls. nih. Lanjut Ya. girls, layak atau tidak layak? Seorang wanita itu memikirkan kebahagiaannya lebih dulu. Oke. Ketika tercekik masalah, demi hidupnya bisa waras lagi. Jadi kayak, Oke. gue mikirin diri gue sendiri dulu deh. Oke. Karena kan gue harus waras gitu. Oke. Siap ya, 1, 2, 3. Aisyah tidak layak. Wow, kenapa Ca? Cerita aja, Ca. Ya. Kayaknya menurut aku ya mungkin untuk dijalanin sepertinya kesannya itu hal yang mudah ya. Kita kayaknya layak, ayo kita harus perjuangin diri kita sendiri. Tapi padahal banyak diri situ yang dikorbankan gitu. Banyak dari peristiwa yang kita pilih menjadi diri kita sendiri itu banyak hal yang dikorbankan gitu. Jadi aku pikir kayaknya harusnya sih sebenarnya biar bagaimanapun namanya seorang ibu atau perempuan ya, istri apalagi, ya menurut aku kayaknya harusnya dia harus berpikir berapa kali deh untuk supaya bisa Egois gitu lah ya. tahu yang sebenarnya terbaik buat semuanya kayak gitu. Ini jangan cepet-cepet mutusin, Iya. gua gak happy, cabut Iya, gitu. gitu. Iya, iya, iya. In Tapi that kan case, jawabannya berbeda dengan Kamel. Kalau Kamel kenapa? Nggak, tapi kalau dalam case itu betul. Cuma maksudnya kalau di case gue tadi, ini kayaknya beda ya Beda. pemikirannya gitu ya. Kalau di case gue kan seperti kita naik pesawat, kita nggak bisa bantu orang lain. Iya, benar. Kalau kita sendirinya nggak selamat. Tertolong. Ini kan case-nya beda-beda Iya, ya iya. gitu. Tapi gue setuju di case tadi bahwa nggak semua kalau lo ngerasa, misalnya kalau marriage ya dalam pernikahan, nggak semua saat lo ngerasa I'm not happy, gue nggak bahagia, terus gue run away menemukan kebahagiaan gue. Iya. Bener kata Aca, karena banyak yang dikorbankan Iya, demi hanya iya. untuk lu bahagia. Untuk hal tertentu sih nggak apa-apa juga ya Kamel. Ya, Boleh jadi juga tergantung untuk case-nya. egois. Udah seru ya, pendapatnya udah bagus-bagus berdua ya. Ini ada loh, layak. Kamu apa? Kamu Layak, kenapa? kalau Mei layak. Aku kebetulan satu pesawat sama Kamelani. Dia nggak nolongin aku, jadi aku nolongin diri sendiri aja. Emang harus gitu Mei? Iya harus bahagiain diri sendiri. Diri sendiri. Jadi sekarang cewek harus mandiri. Tapi kamu ngomong kayak gitu, kenyataannya kan kamu yang sering menjadi korban. Itu dulu. Sekarang udah mulai paham. Iya udah mulai agak pinter. Jadi bahagia dulu baru bisa bahagia. Yakin pinter, ntar gue ceritain nih. Si Ega ya. Kamel. Si Ega mulutnya ya. Yang bener gak? Iya. Gue storyin. Berarti Mei sama Aca berpisah bukan karena penghasilan, tapi karena apa ya? Soalnya kan hal itu mereka mengerti loh. Si Ega kayak mama komplek ya. Terlalu deh Ega. Ya, terlalu ngurek-ngurek gitu. Emang kenapa sih Cak kalau ngurek?
lanjut. Lanjut, aku punya ini nih. Kan Kaca itu kan banyak banget membintangi film-film ya. Nah, di sini ada memori-memori. Apa tuh? Waktu kakak Lawan-lawan lagi main. mainnya, Betul, Kaca. lagi beradu acting. Oh. Gambar pertama ya. Ya. Wow, ini zaman dulu. Ini siapa? Raffi Ahmad sama Melanie Ricardo? Aca rambut lu kayak gue dulu. Rambut gue lu kerli-kerli. Ini katanya di film ini kakak pukul Arafi ya? Iya sempet, waktu itu ada adegan lagi mukul karena dia ngaku-ngaku kalau dengan badan yang dia pakai itu, padahal dia itu udah mau, jadi ceritanya dia memakai badannya dia, si Raffi ini, pada karakter di dalamnya soulnya tuh Irwansyah. Jadinya dia mengaku bahwa aku tuh ini gitu. Aku Kakak pacar pukul kamu, apanya tuh? gitu. Hah? Dipukul apanya tuh tampak? Bagian mana yang Aca sempat pukul, inget tuh? Bagian pipinya Raffi waktu itu. Salah-salahin dah tuh kak, kayak biar diulang-ulang. Berkali-kali sih waktu itu gara-gara sutradaranya minta ulang. Jadi kayaknya Raffi udah gitu pindah shot kan, jadinya satu kali shot ulang 3 kali, jadi 15 kali kayaknya deh. Wow, totalitas ya. Itu mah udah memar kali ya. Tapi kita lihat aja kali videonya ya untuk mengingat Ada. waktu itu ada. Nah, boleh. Raffi kalau acting bagus ya. Total banget kan. Nangis ngingetin apa tuh ya waktu itu ya? Itu sih belum sih. Belum. Itu kan masih muda. Dia maksudnya masih pikirannya nyantai gitu. Sekarang kan banyak pikiran dia. Oke, ada lagi lanjut? Next. Oh, ini dia film. Ya, ini adalah Meriam Bellina yang berperan jadi Bunda dan aku berperan sebagai Alia. Oh ini mau tayang, Cak? Iya, jadi tayangnya nanti sebentar lagi nih selama bulan puasa, tanggal 26 Februari 2026. Nah, buat yang belum tahu trailernya nanti dicek aja di YouTube atau nggak di Instagram aku ya, Septriasa Aca. Jadi gitu. ibunya meninggal ya, Ca? Sebenarnya ini bukan spoiler ya, Kamel ya. Soalnya udah titip Bunda di surgamu. Ya, emang ibunya tuh ceritanya terakhirnya memang mengalami sakit yang luar biasa. Tapi selama ibunya hidup, anak-anaknya nih yang diantaranya ada milenial, ada Gen Z. Anak-anaknya itu seperti nggak lancar komunikasi sama orang tuanya. Jadi anak-anaknya, orang tuanya banyak ini sih kayak nggak mau ngasih keleluasan terhadap anak-anak. Ada mimpi-mimpinya yang nggak bisa anak-anaknya capai karena anaknya nggak mau orang tuanya nggak mau anaknya jauh, nggak mau kuliah jauh, terus nggak dikasih duit yang banyak-banyak gitu. Akhirnya anaknya tuh kecewa dan merasa bahwa orang tuanya kok pelit banget ya gitu. Tapi pada saat dia lagi menghadapi musibah, bertiga itu mereka baru sadar kalau ibunya itu nge-save semuanya itu buat anaknya juga kayak gitu. Itu cast-nya ada siapa aja sih, Cak? Cast-nya ada Kevin Julio, ada Meriam Bellina, ada Abun Sungkar, dan ada Ikang Fauzi. Katanya kakak suka bikin stres kamera Belina ya? Iya, Ca. Jadi memang bukan hanya aku, tapi ini kan 3 bersaudara nih, ada Abun Sungkar dan juga Kevin Julio. Emang kita tuh ternyata chemistry-nya tuh kalau di lokasi syuting deket banget. Jadi kita ya kayak gini lah, bercanda terus, ketawa terus. Bahkan kalau misalnya udah mau take, kayaknya adegan sedih aja tuh sebelumnya kita bisa ketawa-tawa gitu. Makanya Mami Mer tuh merasa terganggu sekali dengan adanya kita. Tapi di cerita film ini tuh ada kesamaan gak sih sama kehidupan Kaca? Nyokap masih ada, Ca? Nyokap alhamdulillah masih ada. Kesamaannya mungkin mungkin Alia ini karakter aku di sini memang orang yang punya keinginan sendiri. Kalau hubungannya sama aku itu juga itu kalau aku udah kemauanku sendiri pasti akan aku jalanin sampai selesai kayak gitu. Itu ya, apalagi kita ibu-ibu harus nonton, Kamel. Harus dong. Ngomong sama siapa sih, Kamel? Sukses ya, Ca. Semoga Terima ini kasih. bisa jadi message yang baik buat anak-anak. Jangan lupa, kalau kita masih hidup, bapak kita masih hidup, telepon, kunjungin. Jangan lu ngunjungin bapak orang lain. Kamel emang mulutnya lemes ya. Tapi setelah yang satu ini akan ada pasangan suami istri yang bawa kabar bahagia. Dia udah tambah personil baru di keluarganya. Ada bayi mungilnya juga diajak kayaknya deh ya. Setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di FYP. Berdua denganmu pasti lebih baik. Katanya dia baby blues loh. Iya, lebih blues. Aku, Iya. awal-awal iya sih jujur, karena aku nggak searching tentang menyusui. Aku tuh terkaget-kaget karena sakit banget kan. Merasa pasangan kurang peka.
Vincent. Oh, Aku malah emang Vincent. suka nggak pekanya Kan gimana? aku maunya lagi ngurus bayi disayang-sayang maunya. Rakyat, kita sekarang punya tamu nih. Kita kenal dia dari masa zaman anak gadis. Iya. Lu sebutannya apa? Bocah kosong. Bocah kosong. Kosong. Ternyata nggak kosong-kosong banget, udah isi. Udah brojol. Sekarang udah kosong lagi. Iya. Kita pengen lihat perjalanan dia bagaimana Iya. dari bocah kosong menjadi seorang ibu perjuangannya. Iya udah, yuk kita undang Kamel. Pior dan Vincent. Pior. How are you Pior? Vincent, tinggi banget Vincent. Vincent, silakan duduk. Kayaknya Enggak ada. Iya. Rakyat itu pintunya mentok tadi. Kamel, denger nggak tadi kan? Tingginya. Tanya gini, kamu tadi Cipiki juga sama Kak Vega gitu cemburu banget nih. Aja, Pi. iya. Tahu kan kalian. Aku anti loh ngambil-ngambil suami teman. Tahu. Minimal aku kalau mau Anyway, congrats ya udah punya baby. Terima kasih. Kita lihat tahu Kamelnya ada proses. Emang anaknya? Udah tes DNA belum? Anaknya. Semua ya? Soalnya sekarang lagi banyak. Anaknya Oke, dong. silakan lihat. Pior lahir Banget soalnya. Tadi pada saat video itu diputar, Fior bilang, aku tadinya mau lahiran normal tapi takut disuntik. Lah dia hamil karena disuntik kan? Iya. Kalau itu kan suntiknya pakai itu. Suntikan kan. Suntikan. Sayang. Lagi dia sampai ketawa-ketawa. Jadi itu sesar ya, Fior. Iya tadinya udah mau lahiran normal, udah diinduksi ya kan sayang? Udah diinduksi, udah pembukaan 2, itu ternyata lama banget. Terus bayinya nggak bisa turun karena kelitali tali ini. Tali pusar. Iya, dan Iyalah, pendek. tali pusar sama tali silaturahmi. Keluarnya gini, dok, siang dok. Jadi katanya kemarin kamu sempat sedih ya, sempat nggak bisa nyusuin ya. Iya, itu bener banget tuh. Bener banget tuh katanya. Bener. Iya, karena waktu aku lahiran usus aku itu kan dibius nih ya kan, dari sini ke sini dibius kan. Diilah Epidural istilahnya. ini ya. Gila, epidural. Ususnya tidur terus. Gak bisa tidur. Iya, dia nggak gerak. Abis itu isinya gas semua. Aduh. Jadi ditekan dikit sakit. Jadi kalau nyusuin kan harus gini nih. Nggak usah bahasa gitu. Menyusui. Menyusui. Gini toh. Kan sakit. Sakit, tapi tetap aku paksain. Soalnya kasihan dia kan punya hak buat nyusu juga. Jadi aku kayak tahan-tahan. Pas udah diginin, aduh sakit banget. Wah. Itu tubuhnya bereaksi sama obat biasa. Oh, obat biasa beda kamu. Kasih. Jadi ususnya kayak nggak mau dorong gasnya keluar. Aku salah, harusnya Dikembang aku gitu. gerak-gerak gini ya sayang ya. Harusnya gerak-gerak gini. Sorry, nggak bisa kentut ya berarti? Nggak bisa. Tapi ngegas gitu perutnya. Iya, jadi kayak nggak mengecil. Habis lahiran perutnya kayak masih. Perutnya masih kayak hamil. lembung. Akhirnya diapain? Isi angin. Terus ada dokter pencernaan gitulah. Jadi ada dokter pencernaan dia kasih obat. Terus Baru- ada, ya. Kalau biasanya kan bayi-bayi baru lahir kan tali pusarnya dikubur. Iya. Katanya kalau baby siapa Vinika, Ini Kak. Iya, ditaruh di Vinika. bank stem cell. Iya, endorse. Jadi- Mahal loh itu kalau bayar loh. Mahal loh itu. Oh emang. Iya. Karena kita Fior dan Vincent. Dikasih tuh ya. Jadi di endorse terus ditaruh di situ. Jadi kalau misalnya Vinika amit-amit dulu Ada sakit. sakit, misal sakit tertentu bisa pakai itu tuh dikembangin pakai teknologi zaman sekarang lah nggak ngerti kan. Bisa pakai itu. Karena aku mikirnya kalau sekarang kan, zaman sekarang kan teknologi udah maju juga. Kayak misalnya aku kan sebagai atlet aku ngeliat tuh kayak pemain bola tuh ada yang kalau Cedera lah ya, apa cedera kayak cartilage apa tulang rawan itu susah disembuhinnya kan dulu kan. Nah, akhirnya tuh disuntik stem cell itu lama-lama membaik. Katanya dia baby blues loh. Iya, lebih iya. blues. Aku Iya. awal-awal iya sih jujur karena aku nggak searching tentang menyusui. Aku tuh terkaget-kaget karena sakit banget kan. Sakit banget itu puding Iya. pudingnya. Choco chipnya tuh sakit banget. Tiap 2 jam minta lagi. Belum sejam udah minta. Kadang aku mau pegang bayi tuh takut karena dia takut nangis karena kalau udah nangis pasti dimintanya susu. Ya emang bayi mah begitu doang nangis. Fior. Masa dia disuruh kerja kan baru lahir. Jadi kalau
tidur aku nggak berani pegang, malah aku pengen banget gendong, pegang-pegang cuman aduh kalau pegang ntar dia nangis. Jadi kamu baby blues Ketakutan sama bayi sendiri. cuman hanya rasa takut, nggak sampai kayak nangis, trauma. Nangis enggak sih, lebih ke bingung aja ya. Kayak aduh harus apa ya, cari jalan tengahnya tuh gimana. Ternyata nggak ada jalan tengah, emang itu kehidupan. Harus jalanin. Kayak gitu. Iya. Tapi ini Gimana bener Bapak siaga nggak tuh kalau kayak gitu? Oh siaga, tapi kan kebetulan aku kan atlet ya kayak kalau besoknya harus bangun jam 5 mau nggak mau malamnya cuma urusinnya ya bentar. Tidur ya. Harus tidur besoknya jam 5 pagi Iya. berangkat setengah 6 ke Kuningan kan. Iya, Latihan atau enggak basket. bahaya di dia nanti dia kenapa-napa pas latihan. Takutnya malah sakit kan gitu. Kalau nggak cedera malah lebih repot lagi. Oke, kita punya challenge papan kejujuran. Silakan Mei. Oke. Akan kejujuran Lia dan Vincent sebagai orang tua baru. Ya. Ini diapain? Ini gimana sih mainnya, Meng? Jadi kita harus tempelin stiker nih. Siapa kira-kira yang Siapa yang suka pura-pura? pura-pura nggak dengar kalau baby Vinika nangis malam-malam? Nggak ada. Gak ada? Nggak ada. Berarti tengah-tengah sini. Tengah-tengah. Nggak ada, nggak usah diisi deh kalau nggak ada. Nggak usah diisi ya. Nggak usah diisi. Next. Ketiduran karena terlalu capek ngurus bayi. Aku. Oke. Aku lebih ke karena pumping sih, jadi lupa alarmnya Gini ya? bunyi. Nah, yes benar tempel sini. Ya. Merasa Next. pasangan kurang peka. Vincent. Oh, Aku malah emang Vincent. suka nggak pekanya Kan gimana? aku maunya lagi ngurus bayi disayang-sayang maunya. Tapi- Terus maunya dia selalu 24 jam ada buat aku, jadi dia nggak usah latihan nih. Oh, terus yang cari kerja siapa babynya? Oke, next. Merasa takut dengan masa depan anak. Kita berdua. Apalagi anak cewek, takutnya dia Satu aja. pacarannya nggak bener. Aduh. Oke, next. Pernah diam-diam nangis karena capek ngurus bayi. Siapa yang pernah diam-diam nangis? Aku nggak pernah nangis, aku lebih ke emosi kayak kenapa sih aku nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Oh, waktu pas baby itu sempat bilirubinnya turun ya kuning, kamu nangis? Iya, panik bukan nangis. Jadi nggak nangis? Oh hebat loh. Oke. Terakhir, merasa insecure dengan penampilan pasca punya anak. Aku, Yor. Kak, aku tuh Kenapa, Yor? selalu- Kenapa? Aku selalu bilang takut suami nggak nafsu lagi sama aku. Soalnya perutnya masih gemoy, masih ada stretch marknya juga. Emang bener kamu gak nafsu lagi sama dia? Malah digoda. Enggak ya? Gimana Kamel? Jaga jarak Kamel, Iya. Covid. Wajar kali, kan lu baru brojol, Iya. pasti perutnya kan sekarang masih Gak apa-apa. bentuknya Tapi kan masih- memang dia tuh dari gadis yang, wih siapa sih yang nggak Yang tahu seksinya langsing, Vior ya? seksi, pakai baju-baju Jen, mini. coba kamu kasih, emang bener dia insecure banget? Dia yang insecure iya. Nah, Padahal aku udah bilang nggak apa-apa. Kamu ya. latihan gimana? Dia takut apa gimana gitu? Iya sih dia kadang kamu nanti suka sama cewek lain gak gini. Dia sering ngomong kayak gitu lah. Aku bilang, enggak lah. Kan banyak cewek, kan dia atlet, kebutuhannya tinggi. Kebutuhan apaan? Seleranya tinggi. Mohon maaf banget, ini ngomongin kebutuhan. Mamanya lagi video loh di sana. Gimana sih lu? Aduh mama Mamiku juga mantunya. sering ngomong, mamiku kamu harus jaga penampilan tetap ya Ci, walaupun kamu lagi nyusuin. Kenapa Mi? Iya kan suami kamu atlet, ntar dia belok-belok sini. Lah apa hubungannya? Kebutuhannya tinggi Ci. Ah iya bener itu. Oh, berarti emang udah ya harus tetap toto ya Iya kan? harus tetap, iya jaga badan, jaga muka, jaga penampilan. Tapi Biar kamu nggak ada ini gak sih kabur. kayak mau sedot lemak atau tummy-tummy? Aduh, aku takut yang berbau-berbau gitu. Jadi mau olahraga aja, cuman itu olahraga mulai besok. Baru mulai besok. Iya. Baru mulai besok ya yang nggak Lagi apa-apa. baru 2 bulan, enjoy lah. Enjoy dulu sampai benar-benar selesai menyusui. Takutnya nggak kempes-kempes gimana kalau kelamaan nunggu. Tapi nanti sesar bahaya nggak 2 bulan itu? Iya, kan santai dulu lah. Iya kata dokter olahraga ringan nggak apa-apa. Iya. Apa sih yang jadi harapan? Manggil apa? Mami? Mama dan papa. Mama dan papa harapan? Bunda dan ayah. Nggak cocok udah. Cindo pakai bunda. Tapi Sarwenda, Cindo juga bunda. Bunda Coba Vior. kamu pengennya apa harapannya? Aku sayang kalau kamu nanti udah gede nonton tayangan ulang ini. Ya. Ini ada kan di YouTube? Ada dong. Nanti kamu harus ingat ya, mama sesayang itu, papa sesayang itu sama kamu. Apapun yang kita lakukan adalah yang terbaik buat kamu. No dugem, no... Masih 2 bulan anaknya baru aja. Baru 2 bulan. Makan kasar aja belum, mau juga udah keluar aturan. Makan pisang yang dikerok aja Belum. Ya udah
belajar yang benar, belajar. Ya. Belajar melangkah yang benar. Ya. Jangan males tummy time. Leher dia udah kuat loh gini. Hebat ya. Gitu. Udah kuat begini. Tapi Vinika kan pengen juga tahu bahwa mamanya punya kelebihan. Coba kasih lihat lagi dong, mamanya kan bisa muka cumi kan? Iya. Ayo coba kasih unjuk anaknya. Itu bukan kelebihan, Kak, itu kekurangan. Coba lihat. Gak apa-apa. Coba lihat. Biar Vinika tuh bisa lihat mama muka cumi. Nah, Mama kasih tahu muka cumi, tapi kamu jangan ikutin ini jejak digital Mama tidak akan bisa. Iya. 1, 2, 3. Vincent nunduk. Karena dia ilfil. Kayak gitu ya. Kalau Vincent, Papa Vincent apa? Harapan. Kalau aku harapannya semoga ya jadi anak yang sehat pasti yang nomor 1. Amin. Amin. Berbakti ke orang tua. Amin. Terus ya istilahnya nurut sama kita lah, biar nggak gampang, nggak susah diatur. Amin. Dan pastikan saat berbelas-belas tahun ke depan, Vinika lagi nonton, kalian berdua masih bersama ya. Itu Iya. penting. Iya. Tiada orang ketiga di antara kita. Amin ya sayang. Janji? Janji. Iya. Ya janji ya ini. Kayaknya Vinika bawa tekanan kayaknya ya mukanya. Oke, habis ini kita akan gerebek. Ini masa ada artis baru. iya. Songong banget nih. Kenapa? Pior. Ridersnya panjang banget. Katanya ridersnya banyak banget. Siapa dia? Fajar. Ya udah, kita buktiin habis ini bener nggak dia ridersnya banyak ya? Tahu sosokan Ya lo. udah jangan kemana-mana, tetap di FYP. Setiap pagi. Kau adalah yang terindah. Hey! Wah, yang lagi viral. Trio Macan, keluar kamu. Trio Macan. Coba kita masuk. Rakyat, lihat rakyat. Artis baru tapi ngelebihin kita katanya ridersnya. Oh iya, viral kemarin ridersnya banyak banget. Iya harus premium. Apa jangan-jangan mentang dia teman sama Amanda Manopo? Siapa dia? Siapa dia? Amanda aja temenan sama kita biasa aja. Ya iya. Ini lebih kali dari berteman. Alah, kita lihat emang bener katanya dalamnya harus semuanya ekstra premium. Ya udah, eksklusif di FYP kita bakal gerebek. Ini dia jangan-jangan di sini minta kita cross check khusus kan? Itu dia kita jalan. Ini benar-benar ada tulisannya, udah tulisannya. Hah? VIP Lounge, Fajar Sad Boy. Kita aja udah 20 tahun jadi artis, ruangannya rame-rame. Rame-rame bareng-bareng. Gak ditulis lagi namanya. Tuh. Iya, Raffi Ahmad aja bareng-bareng sama kita. Iya, gak ditulis. Ini kayak tempat karaoke aja di begini. Ih, jangan dalamnya ada cewek-cewek. Wah. Itu mah temennya Kamil, Bang Hotman. Kita gerbek. Hey! Wah, yang lagi viral. Trio Macan, keluar kamu. Trio Macan. Coba kita masuk. Rakyat, lihat rakyat. Tolong security. Ini. Baju sama karpetnya sama. Ini kita checklist dulu ya. Coba ya, Fajar, kamu dengerin emang bener nih yang lagi viral. Coba kamu bacain. Katanya kan Ruang ini. tunggu khusus private dan ber-AC bersih dan wangi. Betul atau enggak? Cek, yes. Betul ya, ini ada. Ya. Tuh. Iya kan? Berasa iya dong. Iyalah. AC harus 4 PK lagi. katanya. Karpet macan tutul. Cek. Betul, cek, Betul. checklist. Ini kenapa harus macan tutul? Lanjut. Ini harus ada meja Kelewatan rias kamu ya. lengkap dengan lampu. Oh ini pakai lampu. Ada. Mana kurang cerah? Lampunya lampu merah lagi. Wah parah. Baru mau make up. Berhenti dong. Kelewatan kamu ya. Lanjut lagi. Ada lagi? Makeup artis. Ada. Tadi baru keluar. Baru keluar tadi. Baru keluar. Oke. Buah anggur. Basket. Buah anggur basket. Berarti dia keteknya basah ya? Basket. Basket. Wah bener. Cek. Ini harus ini, Jan. Ini katanya lu bilang anggur maskatnya yang nggak ada biji. Itu nggak ada biji. Kenapa lu kesedak kalau ada bijinya? Enggak juga. Gini. Ah, coba dijelasin Tenangin dulu. diri ya. Gue telepon Habib Jafar nih. Hei. Jadi kemarin itu karena berhubung aku jadi CEO, syuting film jadi CEO, jadi ridersnya tuh kayak begitu. Oh, jadi nggak beneran. Iya. Tapi, bukan dong, kita lapar sekalian dong. Jadi ini makanan utama nasi
Padang ini semua enggak nih. Oh, jadi karena kamu lagi main peran. Iya. Sebagai CEO. Dulu bagi. Ada lapar apa gimana sih? Udah jalan yuk. Enak dulu. Berarti tadi tuh cuma hoax ya. Hoax. Tapi Jar, ada nggak itu yang apa? Gara-gara riders viral itu, jadi mau undang kamu jadi pada takut. Iya. Ya misalkan Nggak ada. diajak konten gitu. Job jadi kurang gitu Jar, ada nggak? Brothers aku cukup Apa sih? makanan, air putih aja. Secukupnya lah ya. Biskuit yang aku suka tuh. Karena Coba kita lihat ya. Ayo Ting Ting. Ini juga ruangan-ruangan dari artis-artis yang mengisi acara di program-program Trans 7. Ayo Ting Ting. Kiki Kiki Saputri, Hesti Purwa. Oke, kita lihat. Dia bertiga. Kita lihat. Permisi. Tuh, bedanya jauh banget. Ah, mereka aja kosong guys. Lihat tuh. Mereka kosong guys. Tuh. Ini Mereka kan- kosong. Enggak, kalaupun ada properti itu mereka yang bawa nih, lihat itu. Iya, Ayu Ting Ting dan Hesti Properti. Tuh. Tuh, ada snack. Ternyata semua hoax. Fajar tidak berubah guys. Ini siapa nih? Haji. Pak Haji. Kenapa Anda Taulani sama Surya sih? Emang Mereka prediksi jaya. Anda Taulani nggak cocok kalau sama Bani Campur? Bikin Tempat berita. ruangannya. iya, Kalau Jar. lagi perform ya. Iya, Iya Assalamualaikum. ada kasur, so sweet, so sweet. Nah, Masuk. ini pasti kasur Pak Haji Andre nih. Iya, emang apa? Kok kamu tahu? Ini dia sukanya rebahan soalnya. Dia kan suka dipijit nih. Sama ada minyak urut. Tidak ada. Minyak urut. Sudah mau habis. Kelihatan batuannya jijik, kelihatan batuannya. Gimana aja kalau nggak ada balsam, ada minyak angin. Bener. Tapi alhamdulillah. Ada pendamping hidupnya juga nih. Mana? Ini Al-Quran. Ada, Iya, ada Ini Al-Quran, ada cowok-cowok. sejadah nih. Iya loh, bagus loh ya. Jadi karena mereka kerja tetap tidak meninggalkan ibadah. Nggak lupa untuk sholat. Ah, artinya sekarang kita tahu bahwa apa yang ada di media jangan langsung telan bulat-bulat dong netizen. Betul, untungnya juga udah klarifikasi juga ke Fajarnya langsung, nggak kayak gitu ya Jar. Iya. Pokoknya kita jangan bikin klien kapok Jar. Iya Jar, cari uang susah sekarang Jar. Ya gak? Fajar tuh, memang dia selalu ada aja gebrakannya sih ya Kamel. Iya. Kamu main film udah kan Jar? Lagi main film, bawain acara udah. Nah terus sekarang Fajar katanya ada Lagi nyanyi dia. kita lihat nih ada nih. Apaan sih? Dia ikutan audisi nyanyi. Fajar Idol. Coba kita lihat. Rezekinya bagus, makanya Fajar kemarin kan dapat golden ticket. Iya loh. Iya, itu Nyanyi lanjut di Idol tadi kan. Itu beneran apa gimmick sih Jar? Gimik aja. Itu beneran. Si Ega mulutnya gimana sih? Ega nggak usah sebutin, penonton juga udah ngerti gak? Gak serius, gimik apa bagaimana sih? Itu beneran dapat golden ticket. Aku Tiket. ya golden ticket beneran. Terus lanjut nggak? Kan harusnya kalau Iya. itu kan lanjut. Insya Allah umur panjang mau lanjut, pengen lanjut. Cuman kalau karantina 6 bulan Berat. agak berat juga kan. Oh, itu kan sampai tadi di videonya juga juri-jurinya pendek darah ya, kesel ya Jar? Iya sih. Kayak Kalau denger katanya ada yang naik pohon juga tuh, Arab kayak naik pohon. Nah kenapa lu berani masuk ke acara yang notabene banyak banget orang-orang yang emang jago nyanyi kan Fajar kemampuan utamanya bukan bernyanyi. ya pede aja sih. Maksudnya aku mencoba bawakan lagu aku di situ. Oh. Gimana Responnya. dari ya kalau misal mudah-mudahan bagus, ya insya Allah bismillah bisa berlanjut gitu. Tapi jujur bagus loh Jar lagunya itu. Nempel sama ikonik banget. Tapi kalau ngelihat Fajar itu tuh kayak langsung identik sama Amanda Manopo ya kalau Iya. sekarang. Iya. Deket banget ya, udah kayak kakak sendiri ya. Tapi katanya banyak yang julitin. Iya apalagi pas lagi hamil tuh. Ini emang gara-gara kamu. Maksudnya kamu tuh asal bunyi nih ada video. Nah lo. Ayolah. Nah lo. Coba klarifikasi Jar. Kan hamil itu kan sampai 9 bulan setelah itu Ya. keluar anak kan. Iya. Betul. Terus? Jadi waktu itu aku sempat diwawancara kan di sebuah stasiun TV gitu. Lagi diwawancara. Mata lu lihat apa? Hanya bener. Iya lagi di wawancara kan, terus tanya Kak Amanda udah hamil berapa? Aku sumpah demi apapun, demi Ungger, gak selesai acara Jar. Kak Amanda bukannya masih 4 apa 5 bulan setengah. Oh iya ya, aku terus langsung bilang, oh ya kalau begitu yang
tadi apa buat opsi aja ya, kita bikin opsi baru. Buat opsi. Iya, ngelipe. Emang bener bocah asbun. Sedangkan lo udah bilang itu buat opsi aja, tapi tetap ditayangin sama mereka. Tayangin. Enggak, emang itu lipe sih. Oh live. Iya. Udah makin. Gak tahu. By the way, aku mau undang teman dan tim aku juga. Siapa Siapa? nih, Wih, Jar? Satu udah aja. punya tim dia. Yang selalu nge-support aku. Support. Selalu nge-support aku Ya. nyanyi ikutan Indonesian Idol. Oh, jadi ini band kamu nih? Iya. Ya undang dong. Nah, coba lihat siapa. Inilah mereka, Ucok Bongak. Ucok Bongak. Macan Bad Boy dan Ucok Bongak. Baru sekali ngelihat ada artis nge-rap harus butuh di CPR tuh baru lo. Susah ya nge-rap ya? Napasnya harus panjang ya? Emang sebenarnya bisa cuman ini Oh, tali pinggangnya. Kalian apa kabar? Keren loh, keren. Ya keren banget. Duduk yuk. Masih pada suka nongkrong depan Indomaret nggak sih? Jangan yang lo maksud kan, Men? Ya kan teman-teman bermusik gitu loh. Oh iya benar. Ya. Silakan Guys, duduk. ini keren banget lagunya, siapa yang bikin tuh guys? adalah pokoknya. Hah? Siapa yang Dari bikin aku lagunya? sama tim-tim aku, itu laguku. Oh lagunya apa, Jar? Alhamdulillah mau 20 juta penonton. Wow keren. Ini di viewers di TikTok, di TikTok apa di YouTube? YouTube-nya dia. Di YouTube. Iya. Ya. 20 juta penonton. Yes. Wah, kipas duit dong lo. Kan AdSense tuh, ya kan? Royalti. Oh begini. Iya. Itu termasuk foya-foya nggak sih? Woi. Grupnya ini gimana sih awal terbentuknya? Astagfirullahaladzim. Dari tongkrongan sama-sama nganggur ya udah bikin konten. Sama-sama nganggur. Iya. Nah, mukanya nggak ada muka-muka nganggur sih kalau aku lihat. Kita begal. Tapi nongkrong sama-sama. Nganggur, bukan nganggur. Suka kesel nggak sih sama dia? Gak nyampe lagi aku. Jadi nganggur rame-rame tapi suka bikin musik gitu. Iya. Oke. Terus kok bisa kenal sama Fajar. Ibu? Kami satu manajemen. Iya. Kebetulan kemarin kami juga alhamdulillah baru selesai bikin lagu bareng Pak Dudung. Oh iya. Dudung. Lagu religi. Iya. Lagu itu religi. berarti beda Pak sama- Dudung tuh memang ini suka nyiptain lagu banyak kan bagus-bagus diciptain beliau. Berarti beda sama lagu-lagu komedi tadi ya. Beda. Kalau itu lagu kayak gitu tuh siapa yang bikin tuh lucu-lucu itu siapa yang bisa bikin? Bareng sama-sama. Oh bareng-bareng. Iya. Tapi bocorin dong lagu religinya dikit. Dikit dong, sepenggal aja sepenggal. Sepenggal aja sepenggal. Mau makan, jangan lupa berdoa. Mau tidur, jangan lupa berdoa. Kira-kira dikit kan? Kaget kan ya? Kaget banget berhentinya ya. Bener-bener cuma sepenggal ya. Dikit banget ya. Denger nanti. Biar denger nanti fullnya. Siap. Sukses ya pokoknya ya, single Amin. religinya, grupnya. Ya, semoga bukan cuma collab-nya. one hit wonder ya, viral sekali terus hilang, tapi habis udah viral bisa terus ada karya terus. Menurut aku lagi dan lagi ya. Anak muda yang hebat itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang banyak karya. So jangan pernah mimpikan hidupmu, tapi hidupkan mimpimu.